Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini saya masih mau bicara dengan teman-teman para impet, gitu ya. Walaupun ini sebenarnya nggak hanya pada teman-teman impet lah. Jadi, teman-teman impet pernah nggak berpikir bahwa, abang, saya tuh sebenarnya hidup buat apa sih, gitu ya. Saya ngerasa bahwa hidup saya tuh datar aja. Saya ngerasa saya nggak punya kehidupan yang berisi, gitu loh. Mungkin saya hidupnya nggak sengsara banget gitu ya, tapi saya ngerasa bahwa hidup saya itu datar banget gitu. Bagaimana caranya saya bisa merasa bahwa hidup saya itu ada isinya gitu ya? Dalam arti, bagaimana cara saya supaya saya bisa mengisi kekosongan hidup saya gitu ya? Ini mungkin sebuah pertanyaan yang dari zaman dulu mungkin udah banyak ditanyakan ya. Kita semua mencari tahu tentang jawaban itu, dan saya pikir jawabannya juga mungkin udah banyak gitu ya. Dimana jawabannya mungkin bagi setiap orang itu berbeda-beda. Nah, di video ini saya mau berbagi sedikit berdasarkan pengalaman hidup saya dan mungkin lebih dekat sama teman-teman para impet gitu ya. So, mudah-mudahan ini bisa berguna, walaupun saya juga nggak tahu apakah jawaban ini bisa berguna untuk semua orang atau enggak gitu ya. So, mari kita mulai. Abang, apa yang bisa membuat kita merasa hidup kita berisi, dan untuk apa sih sebenarnya kita dilahirkan? Saya gitu ya. Menurut saya, teman-teman, salah satu cara kita untuk membuat hidup kita menjadi berisi itu adalah ketika kita bisa menciptakan sebuah karya. Mungkin pencipta kita menciptakan kita dengan harapan bahwa kita itu menciptakan sebuah karya di dalam kehidupan kita yang pada akhirnya kelak kita akan meninggalkan sebuah warisan atau kenangan kepada generasi-generasi di bawah kita, gitu loh. Mungkin itu salah satu cara yang berdasarkan pengalaman hidup saya yang membuat kita merasa bahwa hidup kita tuh punya arti, gitu loh. Sekarang mungkin teman-teman akan bertanya gitu, oke bang, pertanyaannya adalah karya seperti apa dan bagaimana saya bikin karya itu, gitu ya. Menurut saya gini guys, pertama-tama teman-teman harus sadari bahwa menciptakan sebuah karya itu bukan berarti karyanya itu harus luar biasa besar, menggelegar, semua orang tahu, misalnya kayak gitu. Merubah dunia, misalnya gitu ya. Di dunia ini ada berapa miliar orang, nggak mungkin semuanya akan merubah dunia, gitu ya. Jadi karya itu bukan soal besar atau kecilnya. Nah, sekarang pertanyaannya, karya seperti apa sih yang bisa kita ciptakan? Menurut saya ya guys ya, salah satu ciri karya itu adalah ketika misalnya karya itu harus bisa ngisi hati kita dulu, bukan ngisi hati orang lain. Menurut saya itu tanda pertama, gitu ya. Dalam arti gini, ketika misalnya kalian menciptakan sesuatu, karya sesuatu lah, kalau misalnya sekeliling kalian nggak ada satupun orang yang tahu tentang itu, atau mungkin ada yang tahu, tapi nggak ada satupun orang yang mengapresiasi kalian, tetapi kalian masih bisa merasa bahagia dan bangga akan karya tersebut, mungkin itu adalah karyanya kalian. Sesuatu yang kalian nggak perlu pengakuan dari orang lain, tetapi kalian merasa kalian sudah berbuat sesuatu. Mungkin saja itu adalah karya. Oke? Satu ya. Dua, menurut saya, ketika kita menciptain sebuah karya, ciptakanlah karya itu yang dekat sama diri kita, dekat sama kehidupan kita. Jadi bukan sebuah karya yang jauh sekali yang kita bikin, oh saya mau bikin ini, bukan ini, yang sesuatu yang kita nggak relate sama kehidupan kita. Ciptakan sesuatu tuh yang dekat sama kita. Dan menurut saya, itu berkaitan dengan dendam dalam diri kita sebenarnya. Dendam dalam tanda kutip, dendam positif menurut saya, gitu ya. Gampangnya kita ngomong kayak gini lah. Kalau teman-teman, ini biasanya kalau yang sesuatu yang dekat dengan diri kita itu berarti sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu kita. Ya, kita ngambil contoh paling gampang lah. Kalau ada teman-teman yang misalnya bahwa dulu kalian terlahir di tempat yang akses listriknya misalnya tidak ada, misalnya kalian hidup dalam kegelapan, bisa saja kalian punya dendam sama itu. Kemudian ketika kalian udah dewasa, kalian ciptakan sebuah karya di mana lingkungan kalian bisa saja menikmati cahaya karena kalian, gitu ya. Itu kan berkaitan dengan dendam. Atau misalnya kalian merasa dulu bahwa akses pendidikan di tempat kalian dulu itu sangat sulit, kalian bisa juga lakukan tentang hal itu.
dendam di masa lalu yang dulu kita tuh merasa nggak dapet, itu kita bisa pakai untuk menciptakan sebuah karya. Saya, mungkin kalian bisa nebak, saya itu punya dendam sama namanya mental illness, gitu ya. Kenapa makanya di channel itu bahasnya inner child wound, emotional numbness, narcissistic abuse, child emotional neglect, childhood trauma response, ya, keluarga disfungsional. Karena semua itu kan deket dengan namanya mental illness. Dan saya mau bilang itu dekat juga sama diri saya gitu ya. Nah, kita semua bisa pakai hal kayak gitu ya. Dimana kita bisa ciptakan karya yang dekat sama diri kita dan berkaitan dengan dendam kita. Nah, percayalah ketika kalian bikin hal-hal kayak gitu, itu walaupun orang lain tuh nggak apresiasi, walaupun orang lain nggak lihat, walaupun orang misalnya nggak tahu, kalian bisa merasa tetap bahagia dan bangga dengan hal itu. Menurut saya ciri-cirinya itu cuma kayak gitu doang sebenarnya. Nah, teman-teman masih nggak nih satu hal ya, kita tuh nggak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, sesuatu yang kita nggak punya. Nah, sekarang kaitannya dengan kita para impact, apa sih yang kita punya kalau kita para impact ini? Yang kita punya itu kan empati kan, sesuatu yang kita mungkin merasa itu mungkin nggak habis-habis gitu, karena itu anugerah dari pencipta kita kan, gitulah. Jadi mungkin kita para impact itu diharapkan untuk membuat sebuah karya yang berkaitan dengan empati, gitu ya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat dari situ gitu, maksudnya berarti sesuatu yang dekat dengan kehidupan kalian, sesuatu yang berkaitan dengan dendam pribadi kalian, dalam tanda kutip, sesuatu yang berkaitan dengan empati, gitu ya. Nah, kisi-kisi itu bisa kalian cari di dalam kehidupan kalian, gitu loh. Karena setiap orang kan beda-beda kan, gitu loh. Nah, itu yang mungkin berkaitan dengan karya yang mungkin kalian bisa ciptakan di dalam kehidupan kalian, yang mungkin aja bisa ngisi kekosongan dalam hidup kalian, gitu lah. Kekosongan dalam diri kalian, gitu ya. Yang suatu hari, ketika karya itu memang misalnya jadi, ingat karya itu nggak harus besar, gitu ya. Yang penting itu bisa ngisi hati kalian. Yang ketika karya itu jadi, kalian akan meninggalkan warisan di dunia ini, gitu ya. Entah itu warisan yang besar atau warisan yang kecil, tapi itu tetap sebuah sesuatu yang kita bisa wariskan ke generasi berikutnya. Paling gampang tuh guys ya, kalian bayangkan suatu hari nanti, ketika kalian udah tua, kita nggak tahu, 70, 80, 90, di penghujung hidup kita, kalian berpikir bahwa saya ingin dikenang seperti apa, saya ingin meninggalkan warisan seperti apa, saya ingin meninggalkan karya seperti apa. Bayangkan kalau kita udah tua. Dan sekarang kita diberi kesempatan muda kembali ke hari ini. Dan kalian bisa mulai untuk mencari tahu karya apa yang saya ingin bikin di dalam hidup saya. Itu aja yang saya mau bagikan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.